Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Mutmainah Cendi SPDI, mahasiswa PPG Pendidikan Agama Islam tahun 2025 di LPTK Universitas IAIN Palopo dengan NIM 25020810368. Pada hari ini, Jumat 10 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SNPN 2 Alla kelas 9 dengan materi meyakini hari akhir, mengakhiri kebiasaan buruk. Sekian dari saya dan selamat menyaksikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doanya saya puji. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Baik, semoga doanya diterima. Amin. Ahmad Fauzi, Hadir Bu. Akram, Hadir Bu. Aidil, Hadir Bu. Muhammad, Yulfia. Hadir Bu. Baik, semuanya hadir ya. Yeah. Alhamdulillah. Ada yang sudah belajar tadi malam? Sudah. Sudah? Yeah. Oke. Sekarang tujuan dari pembelajaran ini, saya harapkan setelah kita mempelajari bab ini, saya harap semua peserta didik mampu mendeskripsikan dan memahami. Jadi setelah kita pelajari sebentar bab ini, kita mampu mendeskripsikan atau menceritakan, kemudian mampu dipahami. Jadi tidak hanya dideskripsikan tapi juga dipahami. Itu yang paling penting ya. Dipahami apa itu iman kepada hari akhir. Kemudian yang kedua, setelah mempelajari materi ini, semua peserta didik, semua anak-anakku di sini diharapkan mampu mengidentifikasi dan mendeskripsikan apa itu hari akhir dan hari kiamat, terutama hari kiamat, terutama kiamat kubra dan sukra. Nah, di sini ada kata mengidentifikasi. Jadi dari kata identifikasi itu, sebentar dalam materi ini kita akan membentuk kelompok-kelompok seperti ini. Jadi karena sudah tersusun kelompoknya, sebentar kelompoknya sudah seperti ini ya. Yeah. Malam sudah ada yang mempelajari bab ini, materi ini, maka saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Yang mau menjawab silahkan angkat tangan ya. Silahkan angkat tangan. Siapa yang tahu apa makna dari iman pada hari akhir? Ada yang tahu? Ada? Apa makna iman pada hari akhir? Siapa tahu ada yang tahu apa itu iman? Apa itu hari akhir? Kemudian dikombinasikan jawabannya. Iman itu apa? Kemudian hari akhir itu apa? Kemudian kesimpulannya, iman kepada hari akhir itu apa? Ada? Silakan dulu bisa. Iman kepada hari akhir adalah mempercayai suatu hari nanti bumi dan seluruh isinya akan hancur. Oke, baik. Berikan aplaus kepada Tuhan. Jelaskan bahwa dari kata iman kepada hari akhir itu, yang pertama kita deskripsikan adalah iman. Apa itu iman? Iman itu adalah meyakini dari hati, kemudian mengucapkan dengan lisan, kemudian melakukan dengan perbuatan. Misalnya, iman kepada Allah Subhanahu wa taala berarti kita meyakini bahwa kita
ada Tuhan, tidak ada Tuhan selain Allah. Saya meyakini bahwa Tuhan itu adalah Tuhanku, Allah itu Tuhanku, ya kan? Itu kita mengucapkan dengan lisan dan kita melakukan dengan perbuatan. Bagaimana caranya kita mengimani bahwa Allah itu betul-betul ada? Dengan cara melakukan perintahnya. Bangun terlambat atau terlambat melaksanakan sholat. Itu salah satu kebiasaan buruk. Bagaimana tata cara berhenti dari kebiasaan buruk tersebut? Mengubah. Oke, jadi mengubah dari pertama itu kebiasaannya bangun jam 7, toh berarti sholatnya sudah terlambat. Bagaimana tata cara merubahnya? Kita rubah cara mengatur waktunya. Karena jam sholat itu dalam sholat subuh itu jam 5, maka kita bangun jam 5. Bagaimana caranya dibiasakan? Jadi misalnya pasang alarm, toh? Supaya bisa bangun di jam 5, toh? Untuk melaksanakan sholat. Dalam pembelajaran ini, dalam materi ini sebentar, jadi kita akan adakan diskusi. Setelah itu, jadi saya akan tampilkan materi, kemudian didiskusikan. Setelah didiskusikan, kemudian dipresentasikan. Jadi sudah ada kelompoknya masing-masing. Jadi ada satu orang masing-masing kelompok yang mempresentasikan. Jadi sebentar kalau saya sudah menampilkan materi, tolong materinya disimak, ya. Disimak dan dicatat yang perlu, supaya sebentar ada materinya untuk diskusi. Nah, sebelum itu, jadi dalam materi ini anak-anak ada 3 macam asesmen atau penilaian saya. Yang pertama itu asesmen awal atau tadi sudah asesmen awal itu. Waktu saya menanyakan ada 3 pertanyaan yang saya tanyakan kan? Itu adalah asesmen awal. Kemudian asesmen proses nanti saya akan menilai bagaimana keaktifan dari peserta didik. Jadi anak-anak sekalian sebentar diharapkan agar semua aktif. Ada asesmen akhir nanti kita akan berikan pertanyaan yang ada di bukunya, ya. Mulai, coba saya akan kasihkan ice breaking dulu. Siapa yang tahu tepuk satu Gus? Melihat, mendengar, perhatikan, fokus. Baik, tekan semuanya. Nah, sudah semangat semua? Alhamdulillah, sudah siap. Kita hari ini tentang meyakini hari akhir dan mengakhiri kebiasaan buruk. Di sini, coba perhatikan di atas. Bisa dilihat? Bisa dilihat? Coba yang membelakangi diputar dulu kursinya supaya bisa lihat yang di atas. Di sini ada tujuannya. Jadi tadi yang saya sudah jelaskan bahwa di dalam pembelajaran ini tujuannya itu yang pertama mendeskripsikan pengertian iman kepada hari akhir. Kemudian mengidentifikasi macam-macam nama kiamat dan peristiwanya dan menjelaskan sifat buruk dan cara mengakhirinya. Tadi sudah dijelaskan berjalan. Jadi tujuan kita itu hanyalah beribadah, ya. Beribadah. Bersolat, mengaji, zikir. Tapi kita juga mengerjakan hal-hal dunia, misalnya bekerja, tapi di dalam pekerjaan itu adalah pekerjaan yang diridhoi Allah, mencari pekerjaan yang halal, begitu. Jadi tetap bekerja, tetapi bernilai ibadah karena tetap di jalan Allah. Macam-macam hari kiamat, yaitu kiamat sugra dan kiamat kubra, kiamat kecil dan kiamat besar. Nah, kiamat sugra peristiwa yang menandai berakhir kehidupan seorang, contohnya kematian, bencana kecil, atau musibah. Jadi kalau ada tsunami, ada gempa-gempa, itu adalah contoh dari kiamat sugra atau kiamat kecil. Kemudian kiamat kubra
kehancuran seluruh alam semesta sebagai tanda berakhirnya dunia. Coba Akram baca. Gambaran peristiwa kiamat. 1. Alam semesta hancur lebur. Ya. 2. Semua makhluk mati. 3. Ditiupnya sangkakala oleh malaikat Israfil. Ya. 4. Manusia dibangkitkan kembali untuk dihisab amalnya. Baik, jadi kita hidup di dunia itu untuk beribadah karena nanti kelak itu akan ada hari pembalasan. Semua amal perbuatan kita akan dihisab. Nah, satu hadis yang mengatakan bahwa sebesar biji zarah pun kesombongan yang ada di dalam diri manusia, maka manusia tersebut tidak akan mencium bau surga. Yang mana itu dikatakan saraf? Yang mana itu saraf? Biji yang paling kecil. Tahu? Oke. Baik, setelah itu kita akan kembali ke laptop. Tadi ada sifat buruk, kemudian ada tata cara mengakhirinya. Ini ada tata cara nih. Bagaimana itu air meluap naik ketika terjadi hari kiamat. Tidak ada tempat untuk melarikan diri kecuali mengingat Allah. Saya akan membagikan LKPD. Ini ada LKPD, lembar kerja peserta didik. Jadi setiap kelompok sebentar harus mengisi ya. Jadi tadi kita akan membahas tentang kiamat kubra, kiamat sutra, dan kebiasaan buruk dan tata cara mengakhirinya. Nah sekarang kelompok di sini adalah kelompok kiamat kubra atau kiamat besar. Kemudian di sini kelompok kiamat sutra atau kiamat kecil. Dan di sana adalah kelompok apa? Kelompok kebiasaan buruk dan tata cara mengakhirinya. Nah ini ada LKPD saya sediakan. Bagaimana, sudah mengerti? Coba cari di bukunya, cari materinya untuk dijadikan sebentar baru diskusi. Semua aktif ya? Waktu 10 menit untuk mencari ya. Bagaimana di sini? Amal keseharian akan bisa dihari-hari. Apa tujuannya? Coba ribut. Nanti ada waktunya, jangan ribut. Ya bagus, semua tip Arya. Coba. Jadi sama cari materinya. Kebiasaan yang kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari akan dipertanggungjawabkan atau hari pembalasan. Silakan ditulis kalau sudah dapat. Silakan ditulis. Siapa di sini yang menulis? Akram, silakan. Mana yang dicatat? Nanti untuk mempresentasikan hasil materinya yang sudah ditulis ya. Sekarang saya persilakan
silakan ke kelompok 3 dulu. Kita dari belakang, kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari perwakilan kelompok 3 akan mempresentasikan tentang mengakhiri kebiasaan buruk. Kebiasaan buruk adalah pola perilaku tidak sehat atau tidak produktif yang merugikan Silakan disimak dan disimak pertanyaannya ya. mental atau sosial seseorang seperti merokok, menunda-nunda atau makan berlebihan. Untuk berhenti, identifikasi pemicu dan dampak negatifnya. Tetapkan tujuan yang jelas. Kebiasaan buruk sangat beragam dan dapat sering terjadi pada anak-anak atau tidak terhidrasi dengan cukup minum air. Tulis pertanyaannya. Cara berhenti melakukan kebiasaan merokok dapat dilakukan dengan sadar dan identifikasi pemicu. Pahami kebiasaan buruk mana yang ingin Anda ubah dan kenali pemicunya, misalnya stres, kebosanan, atau lingkungan tertentu. Tetapkan tujuan yang jelas. Buatlah tujuan yang spesifik dan realistis untuk diri sendiri dan pastikan motivasi berasal dari diri sendiri atau motivasi intrinsik. Ganti dengan kebiasaan yang lebih positif. Alihkan perhatian dari kebiasaan lama dengan melakukan aktivitas. Untuk pertanyaannya nanti di terakhir, semua di kelompok mau presentasikan ya. Kedua di kelompok Kiamat Sugra. Silakan dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi izinkan saya membacakan hasil kelompok kami dari kelompok 2, yaitu kelompok Kiamat Sugra. Pertama, Kiamat Sugra atau kiamat kecil. Pengertian kiamat sugra juga dikenal sebagai kiamat kecil, yang merupakan peristiwa kehancuran yang tidak memusnahkan seluruh kehidupan yang berlaku sebagai nabi. Yang terakhir, perbudakan dalam keluarga, munculnya anak yang tidak menghormati atau bahkan memperbudak ibunya. Tujuan kiamat sugra sebagai pengingat dan bahan renungan agar manusia tidak semena dan mempersiapkan diri menghadapi kematian dan hari akhir. Peristiwa kiamat sugra adalah bukti akan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas alam semesta. Oke, berikan aplaus. Jadi pastikan semua kelompok ada pertanyaannya ya. Kemudian terakhir kelompok Kiamat Kubra, silahkan mempresentasikan hasil diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya berdiri di sini untuk membacakan hasil kebiasaan kami, yaitu tentang kiamat kubra atau kiamat besar. Kiamat kubra adalah kehancuran yang meliputi seluruh alam semesta, termasuk bumi, gunung, dan laut, serta seluruh makhluk hidup di dalamnya. Yang akan keluar dan membuat kekacauan sebelum akhirnya musnah. 5. Kepulan asub. 7. Turunnya Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa alaihi salam akan turun kembali ke bumi untuk memerangi Dajjal dan menegakkan syariat Nabi Muhammad SAW. Hikmah memahami kiamat kubra. 1. Dorongan untuk beramal, memahami di akhirat. Sekian itu dari presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dari aplaus. Baik, karena semua kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya, sekarang tiba saatnya semua kelompok membacakan pertanyaan untuk kelompok siapa? Saya mulai dari kelompok di sini dulu. Kelompok 1. Mau bertanya untuk siapa? Untuk kelompok 2. Baik, silakan berdiri. Tanya. Sebutkan apa yang dilakukan manusia yang termasuk tanda-tanda kiamat sugra. Siapa ulangi?
Kelompok ini ada pertanyaannya untuk kiamat kubra? Untuk kelompok berapa? Ada? Silakan untuk kelompok berapa? Untuk kelompok yang Oke, itu kelompok 1, silakan. Kelompok 1 silakan ditulis pertanyaannya. Silakan. bagaimana cara berhenti melakukan kebiasaan buruk? Bagaimana tata cara untuk berhenti dari melakukan kebiasaan buruk? Tulis pertanyaannya. Kelompok 3. Kelompok 3 kiamat kubra. Apa tanda-tanda kiamat kubra? Apa tanda-tanda kiamat kubra? Sudah? Sudah. Sekarang karena sudah ada pertanyaan untuk masing-masing kelompok, sekarang waktunya untuk menjawab. Sudah ada jawaban dari pertanyaan kelompok 2. Kalau tadi pertanyaan dari kelompok berapa? Kelompok 1. Pertanyaan dari kelompok 1, apa pertanyaannya? Perbuatan yang dilakukan manusia termasuk ke dalam kiamat kubra. Oke, contoh perbuatan manusia yang termasuk dalam kiamat kubra. Silakan apa? Pertama, orang-orang yang berpakaian Silakan didengar. dengan mewah. Siapa lagi yang siap menjawab? Silakan, kelompok 3. Kalau pertanyaan dari kelompok berapa? Pertanyaan dari kelompok 2. Apa pertanyaannya? Apa saja tanda-tanda kiamat kubra? Apa tanda kiamat kubra? Apa jawabannya? Tanda kiamat kubra 1. Terbitnya matahari dari barat. Isa alaihi salam untuk menerangi dajjal. Baik. Bagaimana dengan kelompok 2? Sudah puas dengan jawabannya? Sudah? Sudah? Baik, sudah puas dengan jawabannya. Kemudian, kelompok di sini sudah siap menjawab? Siap. Silakan. Kelompok pertanyaan dari kelompok berapa? Pertanyaan dari kelompok 2 yaitu bagaimana tata cara berhenti melakukan kebiasaan buruk. Bagaimana tata cara berhenti melakukan kebiasaan buruk? Yaitu 1. Melakukan hal-hal yang positif. 2. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kiamat kubra itu adalah kiamat besar. Tanda-tandanya ada tadi. Bagaimana tanda-tandanya tadi kiamat kubra? Tanda-tanda kiamat kubra terbitnya matahari dari barat. Ya. Munculnya dapat, keluarnya dajjal, keluarnya Ma'juj, adanya kepulan asap. Baik. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan tadi, ada tadi yang bertanya bahwa apa tanda-tanda kiamat kubra, kemudian apa tanda-tanda kiamat sukra, kemudian ada perbuatan apa yang bisa menandakan bahwa itu adalah kiamat sukra. Dari semua pertanyaan itu tadi, semua sudah puas dengan jawabannya ya? Iya. Jadi kiamat tanda-tanda contoh perbuatan yang menandakan itu adalah kiamat sukra itu saya tambahkan sedikit, misalnya adanya maksiat di mana-mana, ya. Jadi berbuat diri dengan iman di dalam hati supaya perbuatan-perbuatan tercela itu bisa kita hindari. Baik. Sekarang kita beri aplaus yang besar untuk diskusi kita. Karena kegiatan diskusi kita sudah selesai. Sekarang sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, silakan dulu dikerja refleksinya ya. Ada refleksi dulu. Ini ada 3 pertanyaan, silakan dikerja. Ini adalah asesmen akhir. Apa manfaatnya kita meyakini bahwa hari akhir itu betul-betul ada? Apa manfaatnya? Kemudian yang kedua, bagaimana cara menumbuhkan iman kepada hari akhir? Bagaimana cara menumbuhkan keyakinan atau kepercayaan bahwa hari akhir itu betul-betul ada?
Silakan beri aplaus semua jawaban yang baik-baik. Jawaban nomor 3 disebutkan. Nomor 3 ada jawaban yang lain? Ada. Silakan siapa? Saya. Kanaya, silakan. Kebiasaan buruk yang masih ada pada diri kita yaitu bangun terlambat. Cara mengatasinya yaitu membiasakan diri untuk bangun lebih cepat dan bisa dengan membunyikan alarm. Baik. Oke, jadi semua pertanyaan sudah terjawab ya. Silakan beri aplaus untuk semuanya. Ya, sudah dimengerti semua kan? Iya. Nah, sekarang materi untuk minggu depan yaitu tentang bersyukur dengan akikah, peduli sesama dengan berkurban. Jadi tentang akikah dan berkurban. Jadi bukunya ke dalam tas. Jadi saya harap pembelajaran kita hari ini, tujuan pembelajaran kita hari ini sudah selesai ya, sudah dipahami. Baik. Sekarang silakan berdoa. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama baca doa dan nasihat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin. Ista'id Yaman. Salaman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.